Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah anak-anak di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 2. Ya, tentunya bersama Pak Joko. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Pak Joko mau presensi dulu ya kehadiran anak-anak semua. Yang pertama, Mbak Isna ini apakah hadir? Hadir, Pak. Ya. Selanjutnya Mbak Kartika, Mbak Kartika Damayanti. Hadir, Pak. Ya, Alhamdulillah hari ini hadir semua, Nje. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Pak Joko minta salah satu untuk memimpin doa ya, dimulai dari ta'awud, basmalah, kemudian eh, doa belajar. Siapa kira-kira yang memimpin doa ini? Saya, Pak. Oh ya, silakan Mas Ihsan. Ya, baik. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca ta'awudz, kemudian basmalah, dan membaca doa mau belajar. Mari kita mulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih Mas Ihsan yang sudah memimpin doa di pagi hari ini. Nah, eh, Pak Joko mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru. Kira-kira apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya? Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Indra. Apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, Mas Indra? Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hidup bersih, sehat, dan rapi, Pak. Ya, benar sekali ya, Mas Indra dan teman-teman yang lain. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang gaya hidup bersih, sehat, dan juga rapi beserta contoh-contohnya seperti itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. Pak Joko akan menampilkan PowerPoint. Nanti anak-anak simak dengan baik ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Nah, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ya, Pak. Nah, Pak Joko mau bertanya dulu ini. Kira-kira apa sih yang kalian lakukan itu setelah selesai sholat? Coba siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, Mbak Kartika. Coba yang dilakukan setelah Eh, sholat apa Mbak? kalau biasanya kalau saya setelah sholat itu zikir sama doa, Pak. Oh ya, bagus Mbak Kartika. Selanjutnya coba pertanyaan kedua ya. Tahukah kalian apa itu zikir dan doa setelah sholat itu apa ya kira-kira maknanya ya? Siapa yang mau jawab coba? Saya belum tahu itu, Pak. Tadi yang menjawab siapa ya? Bu, eh, Mbak Isna ini Isna. ya? Saya Oh Mbak belum Isna tahu ya? itu, Pak. Oh belum tahu ya? Ya nanti kita cari tahu bersama-sama ya. Nah yang terakhir, eh, kalian tahu nggak apa apa saja zikir dan doa yang dibaca setelah sholat? Coba siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, coba Mas Ihsan. Ya. Mengucapkan istighfar dan doa untuk kedua orang tua, Pak.
Ya, itu merupakan salah satu zikir dan doa yang kita baca setelah sholat ya. Tapi tentunya masih ada lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang zikir dan doa setelah sholat. Sudah siap semuanya? Sudah. Iya, Pak. Pak. Ya. Sudah, Pak. Nah, apa sih yang akan kita pelajari untuk hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari untuk pengertian zikir setelah sholat, ya. Pengertian zikir itu apa sih? Nah, seperti itu. Kemudian kita juga akan mempelajari pengertian doa yang dibaca setelah sholat, kayak gitu. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari bacaan doa dan zikir yang dibaca setelah sholat. Nah, ini Pak Joko akan menyampaikan materi sedikit, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi ya. Ya, Jadi, Pak. jadi zikir itu secara sederhananya begini ya anak-anak semua. Jadi zikir itu adalah mengingat Allah dalam upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah seperti itu. Jadi poin utamanya adalah kita mengingat Allah. Nah, zikir itu ya, zikrullah, mengingat Allah. Nah, kalau doa itu ibadah dengan memohon sesuatu pada Allah dengan merendahkan hati kita. Nah, tentu ini sudah sering kita lakukan ya, berdoa. Nah, apa saja bacaan zikir dan doa setelah sholat itu? Nah, setidaknya ada beberapa zikir yang akan kita pelajari sesuai dengan sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Pertama, bacaan zikir. Nah, kalau sudah selesai sholat itu dimulai dengan membaca istighfar ya, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Yang kedua, membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, selanjutnya kita akan membaca tasbih, tahmid, dan takbir ya. Tasbih itu bacaannya subhanallah, kemudian tahmid, alhamdulillah, dan takbir itu Allahu Akbar. Masing-masing dibaca 33 kali. Kemudian, nah, dilanjutkan dengan doa setelah sholat. Nah, ada 3 doa paling tidak yang harus kita baca setelah sholat ya, yaitu yang pertama tentu doa kedua orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, yang kedua yaitu doa kefahaman dimudahkan akan ilmu ya, yaitu Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Nah, dan yang terakhir yaitu doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu ya materi yang Pak Joko sampaikan tentang zikir dan doa setelah sholat. Kira-kira di antara anak-anak sudah ada belum yang membaca zikir dan doa sholat ini ya? Bu Kartika sudah baca ini belum ya? Mbak Kartika? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah ini anak-anak, Pak Joko akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Baik, Pak. Oke deh, Pak. Nah, kelompok yang Baik, Pak. pertama itu ketuanya Mas Indra ya.
Kelompok Ya, yang Pak. kedua ketuanya Mas Ihsan. Baik, Pak. Dan kelompok ketiga ketuanya Mbak Kartika, dan kelompok keempat ketuanya Mbak Isna ya, Mbak Isna ini ya. Ya, Pak. Siapa? Nah, tugasnya apa? Nah, nanti silakan Pak Joko akan menampilkan video, nanti kalian simak video sebentar ini, kemudian nanti Pak Joko akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Ampun, Pak. Ya, ini video tentang zikir dan doa setelah sholat ya. Baik. Nah, tugasnya silakan amati lembar kerja berikut dengan baik ya. Ya, Pak. Belum terlihat ya, Pak? Oh, Sudah terlihat? ya sudah. Nah, ini ada 4 lembar kerja. Ini masing-masing sebenarnya semuanya mengerjakan 4 lembarnya. Tapi nanti Pak Joko akan bagi 1 lembar untuk 1 kelompok untuk mempresentasikan ya. Nah, ini setelah melihat video tadi, bacaan doanya itu yang apa saja, kemudian silakan dipilih untuk dijawab lembar kerja peserta didik ini. Sudah siap? Sudah, Pak. Siap, Siap, Pak. Pak. Siap. Silakan Pak Joko beri waktu sebentar untuk berdiskusi dengan masing-masing kelompoknya. Nah, waktunya sudah habis ya, anak-anak. Silahkan ditampilkan hasil diskusinya, dimulai dari kelompok yang pertama ya, dari Mas Indra. Silahkan ditampilkan jawabannya dari hasil kerja kelompoknya. Belum terlihat? Ya, ini hasil kerjanya Mas Indra dan teman-temannya. Silakan Mas Indra disampaikan dulu hasil kerjanya secara singkat saja. Oh ya, Pak. Tadi setelah melihat video, bacaan zikirnya yaitu yang pertama, Astagfirullahaladzim. Itu namanya istighfar, Pak. Ya, Yang kedua, Alhamdulillah. Itu zikir namanya tahmid. Yang ketiga, Allahu Akbar, itu takbir. Dan yang keempat, Subhanallah, itu tasbih, Pak. ya, bagus ya Mas Indra dan teman-teman satu kelompoknya. Terima kasih Mas Indra. Selanjutnya kelompok 2, Mas Ihsan, coba ditampilkan hasil kerja kelompoknya. Baik, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Ya, 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 Ya. coba dijelaskan Mas Indra. Baik, Pak. Untuk tugas kelompok saya bersama teman-teman, yang pertama adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adalah doa kebaikan dunia dan akhirat, Pak. Ya, terus yang Ya. kedua. Kemudian yang kedua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah doa untuk kedua orang tua, Pak. Ya, bagus ya Mas Indra dan teman-temannya. Terima kasih sudah mempresentasikan. Selanjutnya untuk kelompok
Kartika. Baik, Pak. Ketuanya Mbak Kartika, silakan Oh, ditampilkan. yang termasuk zikir yang dibaca setelah sholat itu ada subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar, Pak. Ya, terima kasih Mbak Kartika dan teman-temannya. Selanjutnya yang terakhir Mbak Isna. Ya, Pak. Ini ada doa yang dibaca setelah selesai sholat, Pak. Ada doa kedua orang tua, doa nambah ilmu, sama doa kebaikan dunia akhirat, Pak. Ya, terima kasih Mbak Isna dan teman-teman yang lainnya. Silakan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang zikir dan doa setelah sholat. Nah, sebagai penutup di dalam pembelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan hari ini kita belajar apa saja? Saya, Pak, Ya, silakan Mbak Kartika. eh, kesimpulan saya itu, zikir itu artinya mengingat Allah, Pak. Ya, zikir mengingat Allah. Ya, secara sederhana begitu. Kemudian siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, Bu Isna, Mbak Isna silakan. Ya, doa itu mohon sesuatu sama Allah, Pak. Ya, benar ya Mbak Isna. Doa itu memohon sesuatu kepada Allah. Nah, terakhir kita refleksi sebentar berkaitan dengan materi zikir dan doa ini ya. Coba Pak Joko ada pertanyaan. Nanti anak-anak bisa menjawab ya. Sudahkah kalian memahami makna zikir hari ini? Makna zikir? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. alhamdulillah. Kemudian, sudahkah kalian memahami makna arti dari doa? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Ya. Terus, kalau begitu, apakah kalian bisa membedakan mana bacaan zikir dan juga mana bacaan doa? Sudah bisa membedakan belum? Sudah. Sudah, Sampai, Pak. Pak. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah bisa membedakan, jangan lupa setelah pembelajaran ini nanti zikir dan doa ini diamalkan setelah sholat ya, anak-anak semua. Oke, Baik, Pak. Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, itu saja anak-anak pertemuan pada pagi hari ini tentang zikir dan doa setelah sholat. Sebagai penutup, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Ya, terima kasih anak-anak. Pak Joko tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.